Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai software pengolah kata. Nah, jadi untuk software pengolah kata yang kita gunakan nanti ini adalah Word, Microsoft Word biasa ya. Jadi sudah lumrah, sudah sering kalian gunakan Microsoft Word. Nah, oke. Nah, jadi Microsoft Word ini aplikasi pengolah data ya. Jadi bisa membuat laporan, bisa untuk membuat dokumen, makalah, skripsi atau yang lainnya mengenai yang ada kaitannya dengan tulis menulis gitu. Jadi dan dirilis pertama kali pada 25 Oktober 1983. Ini fungsinya ya. Jadi fungsi dari Microsoft Word bisa membuat dokumen dengan cara yang cepat ya dibandingkan menulis, dapat dicetak, bisa membuat surat menyurat dalam urusan resmi maupun tidak resmi, meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan. Jadi di sini ini beberapa fungsi dari Microsoft Word. Jadi sudah lumrah ya dan kalian sudah paham lah bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Fungsinya juga apa saja yang bisa digunakan pada Microsoft Word. Keunggulannya bisa dibuka kapan saja, variasi gaya tulisannya juga menarik ya. Jadi di situ fontnya kan untuk font ada beberapa font yang bisa kalian gunakan di situ tergantung dari kebutuhan dan kalian mau font seperti apa. Lalu di sini ada tampilan reading dan print view-nya seperti apa. Jadi sebelum di print bisa dicek dulu untuk tulisan kalian bagaimana. Lalu ada beberapa fitur untuk memasukkan gambar dan juga clip art. Jadi bisa insert gambar, bisa kalian menggunakan mau membuat sebuah shape atau seperti apa gitu. Ini pengaturan tulisan, jarak, ukuran, warna, dan sebagainya juga bisa diatur di situ. Mau ukurannya lebih besar, ada yang lebih kecil, fitur find dan replace juga ada, lalu bullet dan numberingnya juga seperti rincian mau dirinci dengan numbering 1, 2, 3 atau A, B, C, atau dengan bullet, tanda centang atau tanda panah. Di situ banyak ya yang bisa kalian gunakan di Microsoft Word. Pemformatan dokumen, jadi di sini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada editing. Jadi di sini untuk clipboard, di situ kalian bisa menempelkan, bisa memotong, bisa juga menyalin teks maupun grafik ya. Font di situ kalian juga bisa mengatur tipe, ukuran, warna, bentuk, serta penempatan huruf, paragraf. Di situ untuk spasi, bullet numbering, border, pewarnaan pada tabel, editing untuk pencarian dan penggantian. Jadi untuk langkah pertama nanti, jadi saya harap kalian sekarang di depan laptop atau komputer ya, jadi bisa sekalian praktek. Nah, nanti yang pertama dilakukan kalian harus page setup, jadi harus men-setup Word kalian. Jadi di sini harus di-setup dulu untuk Word-nya, apa kanan kiri, margin yang mau digunakan seperti apa, kertas yang mau kalian gunakan bagaimana. Jadi ini mengatur margin, orientasi halaman, ukuran kertas, dan kolomnya bagaimana. Apakah mau dibuat 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Jadi diatur di page setup-nya. Gitu. Lalu ada penyisipan. Penyisipan di situ bisa menginsert. Ada page, tabel, ilustrasi, header, footer, teks, simbol. Jadi di situ nanti bisa diatur. Nah, jadi saya rasa ini sudah lumrah ya. Kalian maksudnya sudah sering lah menggunakan Word di sini. Gitu. Nanti hubungannya ini untuk Word ya, untuk membuat kop surat nantinya. Jadi kita akan membuat sebuah surat nantinya, Word-nya lebih khusus ke pembuatan surat ya di sini nanti dengan menggunakan mail merge. Ini ada beberapa langkah, tapi kita langsung ke prakteknya saja. Ini kalian di depan komputer atau tidak? Atau lagi di jalan, lagi makan?
Ini pada diam, jangan-jangan di mana Lagi ini? di depan laptop, Bu. Depan laptop. Atau camnya saya minta untuk dihidupkan saja, jadi tahu kita praktek bareng atau hanya saya sendiri. Nanti saya panggil secara acak ya untuk mencoba. Kita coba ke Word. Oke, jadi kita coba ke Word. Di sini saya akan buat Word baru. Misal di sini ya, data. Word-nya tampil? Ambil, Bu. Ya. Oke, yang pertama kita set dulu ya di layout. Di layout ini atau di page setup-nya di sini kita misal di sini saya ambil ukuran A4 ya. A4 dengan marginnya di sini untuk ukuran normal ya. Jadi bisa kalian atur juga kanan, kiri, atas, bawah ini mau berapa senti gitu. Untuk ini saya tetapkan ukuran normal saja jadi sama. Misal untuk orientasinya juga saya gunakan portrait, tidak landscape, jadi kalian harus mengatur kertasnya dulu sebelum membuat surat undangan. Nah, di sini kita membuat kop surat, misalnya untuk kop suratnya di header ya. Nah, misal saya buat surat seperti ini. Nah, saya buat surat seperti ini ya. Untuk surat pengambilan raport, misal SD Darul Ilmi. Nah, ini caranya jadi di sini di header di sini kalian tulis misal di sini ada SD Darul Ilmi Full Day School. Misal ini saya copy paste saja ya. Copy paste dari ya. Misal seperti ini ya. Jadi lengkap SD Darul Ilmi. Nah, misal kalian mau menginputkan gambar ya, ini untuk header, untuk ini diketik aja dulu. Nah, ini diketik dulu saja. Misal ini mau diletakkan di tengah. Jadi ini kalian bisa munculkan rulernya, ruler untuk apa namanya? Memunculkan garis ya. Ini view lalu ruler. Masuk ke ruler, nanti ini di blok. Setelah di blok, ini kalian pindah. Misal ini mau yang ini tanda seperti timbangan ini kalian geser. Tapi digesernya semuanya ya, karena ini atas bawah kan bisa digeser. Tapi kalian ini yang atas juga bisa digeser. Jadi mungkin lebih baik semuanya saja. Jadi nanti karena yang mau dipindah adalah semuanya ya. Misal saya pindah seperti ini. Nah, lalu kalian mau memasukkan gambar. Jadi masuk ke insert, masuk ke pictures, this device. Setelah itu baru nanti munculkan gambarnya, gambar yang di mana. Misal ini ya. Nah, ini bisa kalian kecilkan. Ini kan letaknya kacau masih. Posisi ini macam-macam ya, bisa di pojok, bisa di tengah, bisa di samping. Tapi ini biasanya di dalam kertas dia apa namanya? Dia akan mempengaruhi tulisan ketika kalian pindah seperti ini. Tulisannya kan jadi berantakan ya. Jadi lebih baik kalian pilih yang warp text. Masuk warp text di picture format ya, nanti masuk ke warp text, nanti masuk ke in front of text. Nah, ini bisa kalian geser tanpa mengubah tulisan yang ada, yang sudah kalian tulis. Misal saya letakkan di sini, terserah bisa letakkan sini atau di sebelah kiri, tergantung untuk logo yang kalian mau letakkan di sebelah mana. Misal saya letakkan sebelah sini. SD Darul Ilmi, misal di sini saya ganti di tengah ya. Ini saya ubah di tengah, ini terlalu ke kanan misal, ini terlalu ke kanan. Jangan lupa di bold semua. Setelah itu baru ini digeser, timbangannya digeser. Oh, diletakkan di tengah misal seperti ini. Tulisannya diganti untuk yang di atas diganti di fontnya misal diganti Algerian ya.
Algerian berapa? Misal saya letakkan 26. Full day school-nya diganti misal agensi ukuran berapa? Misal saya 20. Nah, jadi seperti ini. Logonya misal kurang besar, diseimbangkan misal seperti ini. Ini terbalik tulisannya. Kita anggap ini saja gitu. Logo terserah. Nah, lalu misal mau dikasih garis di bawahnya. Ketika mau dikasih garis, ini apa namanya ini tempat mau menulisnya diletakkan di akhir atau di bawahnya ya saya enter. Jika saya letakkan di bawahnya, lalu ini di bawahnya, ini diklik yang ini tanda kotak ini, lalu bottom misal saya letakkan di bawah ya. Mau diubah bukan hanya garis, masuk ke borders and shading. Misal mau saya ganti yang ini. Oke. Tidak berubah, kita ganti lagi ke bottom, dia akan berubah. Nah, jadi untuk garisnya ini dia mengikuti timbangan ini. Misal kalian mau geser gini atau ini mengikuti ini ya, mengikuti ini. Seharusnya dia bisa bergeser. Nah, dia bisa bergeser mengikuti arah timbangan ini gitu. Ketika kalian letakkan ininya di atasnya, ketika di bawah dia tidak bergerak, ketika di bawahnya dia tidak bergerak ya. Ini karena ini mengikuti hanya yang di bawah. Ketika di atas dia akan mengikuti mau seberapa jauh untuk tanda garisnya. Misal di batas kanan kiri ya seperti ini. Ini untuk membuat pop surat. Berikutnya nanti di bawah akan mengikuti. Ini halaman pertama, halaman kedua, Ctrl Enter misal, Ctrl Enter. Nah, ini dia kalian tidak perlu membuat kop surat lagi. Ini sudah langsung terbentuk sendiri kop suratnya gitu. Ctrl Enter. Nanti klik Ctrl Enter nanti masuk ke halaman berikutnya. Oke, ini sudah saya coba. Mungkin saya bisa cek salah satu dari kalian bisa mencoba share screen. Oke, stop share. Sekarang giliran kalian. Coba saya ingin ngecek bagi yang mengikuti, dicoba. Bu, mau bertanya, Bu. Ya, Tadi caranya mindah gambar tadi gimana? Pakai apa? pakai wrap text. Wrap Wrap text. text. Oke, bisa di share screen, Ali. Bentar, Bu. Saya share screen. Oke, share screen. No, oke aja. Oke, bisa dicoba dari awal, dihapus semua dulu saja. Sudah, Bu. Dihapus semua. Udah bersih. Di tempat saya masih ada gambar hitam dengan tulisan. Di sini udah nggak ada. 2. Oh, bentar, saya close dulu lagi. Oke. Apakah sudah? Oke, sudah. Coba. Mungkin terserah tulis nama SMA-mu mungkin. Terus alamat, terus insert gambar. Oke. Apakah mengetik, Bu? Udah jalan. Jalan. Terus misal alamatnya kotanya aja, kota mana gitu. Oke. Oke, bisa. Terus ke kiri. Oke. Bisa dipindah untuk memindah tulisan. Bisa. Oke, di bold dulu. Sudah. Oke, insert gambar. Bebas ya, Bu? Bebas, terserah. Dikecilin.
Nah, itu pilih yang wrap text aja. Jangan diklik kanan atas. Nah, wrap text. Terus yang mana, Bu? Yang in front of aja. In front of berarti di depan tulisan. Nah, itu bisa dipindah. Oke. Bisa dikecilin. Nah, oke, bisa di kanan atau di kiri. Itu mau jika di tengah bisa itu di tengah. Mau digeser lagi, tinggal digeser lagi yang atas. Jika terlalu ke kiri, tapi di bold dulu kalau mau digeser. Oke. Tinggal nanti didesain tulisannya. Ini caranya harus diantar dulu, Bu, ini, Bu. Kalau mau Agar di-enter bisa, tidak di-enter juga bisa. Nah, di-enter bisa. Misal garisnya mau dikesampingkan, tinggal ditarik aja itunya ke samping. Garisnya dia akan mengikuti. ini double. Muncul 2. Ya, itu sebentar. Oke. Kok muncul 2 ya, Bu? Nggak bisa, karena yang kamu garis tadi yang dari Wonogiri ya, yang kamu bentuk garisnya. Bentar. Bisa di back, di enter saja. Oh, iya. Nah, baru digaris. Oh iya. Oke. Sudah, Bu. Oke, udah. Nah, itu terserah nanti SMK negerinya juga bisa digeser-geser tulisannya. Terus Ya. gambarnya juga terserah mau misal logonya ada di kanan kiri boleh. Nanti kan untuk memunculkan logonya lagi, logo kedua bisa diletakkan seperti tadi ya di wrap text, terus nanti tinggal tulisannya itu diatur diletakkan di tengah. Mungkin bisa. Kalau diletakkan di tengah bisa misal tulis logonya di kanan kiri ya. Nah, coba tulisannya dibalikin ke format sebelumnya. Dikembalikan ke awal. Enggak, SMK negeri tulisannya di bold dulu, coba di bold Ya. semua. Nah, terus itu digeser timbangannya itu timbangan. Itu juga bisa Nah, itu mengikuti timbangan itu. Timbangannya itu digeser. Oh, yang ini. Nah, iya. Oh, Geser ke gini. ujung sampai yang abu-abu. Ya. Jangan melebihi. Batas abu-abu itu batas format tulisan sebelah kanan. Nah, sampai situ. SMK negerinya di rata kanan kiri coba. Rata kanan kiri paragraf. Di bold dulu. Semuanya di bold. Semuanya di bold, terus rata kanan kiri. Nah, terus sekarang letakkan di tengah. Paragraf tengah, tidak usah itu tidak usah dipindah. Oh, langsung sini. Oke. Tapi itu kembalikan lagi ke awal. Jadi rata tengahnya mengikuti batas kanan kiri. Timbangannya kembali, nah terus baru tengah. Nah, kalau ini baru benar-benar tengah. Ketika kalian menggeser timbangan itu ke kanan, maka rata tengahnya itu bukan sama seperti kanan kiri batas tulisan, tapi mengikuti tengah dari batas timbangan itu ke batas yang kanan. Jika mau pas di tengah, maka timbangan itu dipaskan di batas abu-abunya. Ya. Gitu. Nah, gambarnya itu juga mungkin kalau logo tidak melebihi batas format ya, jadi bisa ke sebelah lebih ke kanan lagi. Kalau itu logo nanti tinggal digeser-geser saja. Ya, Bu. Jadi gambarnya tidak melebihi batas yang abu-abu, itu kan di luar batas gambarnya. Nah, itu seharusnya untuk logo dia tidak melebihi batas format tulisan yang baik gitu. Jadi di batas itu. Ini untuk membuat kop surat. Untuk mau memasukkan gambar yang lain, kalian tinggal insert picture sama seperti tadi di wrap text, terus nanti tinggal gambarnya digeser lagi. Mau diletakkan di sebelah kanannya lagi, mungkin ada 2, biasanya kan logonya ada satunya logo UTY, satunya logo yayasan, mungkin bisa kan 2 gitu, atau satunya sponsor. Di atas mau kalian tambahkan, misal di situ ada undangan di mana di situ ada sponsornya diletakkan di atas sebelah kanan, itu nanti kalian tinggal insert picture saja di situ. Nah, ini untuk tulisan kalian bisa ya nanti mengubah sendiri di font, di ukuran, terus di warna, mau warnanya berubah juga bisa. Gitu, terserah font mau font berapa, menggunakan apa. Oke.
Ini sudah ya, 14 Bu? terserah. Oke. Stop share. Kenapa? Ini sudah. Sudah. Nah, ini untuk kop surat gitu. Udah bisa kan, yang lain juga sudah paham? Sudah ya? Oke, kalian bisa sambil mencoba gitu, karena ini sebenarnya praktek ya, jadi di lab seharusnya. Jadi saya tidak bisa ngecek satu-satu ini untuk kalian mana yang benar-benar di depan laptop atau tidak gitu. Jadi mungkin yang bisa di depan laptop bisa di on kan kameranya. Jika tidak ya berarti sedang tidak di depan laptop gitu aja gitu. Jadi nanti setelah ini kita masuk ke mail merge mungkin sambil mencoba. Nggak usah malu-malu, kalian masih baru, jadi kalian teman-temannya juga bisa saling hafal kalau ketemu di jalan, oh itu teman saya gitu, nggak siapa sih gitu. Jadi kan kalian nggak ketemu nih, jadi paling tidak ketika di online, kalau on kan bisa tahu wajah-wajah teman barunya gitu. Oke, itu untuk kop surat ya. Nah, ketika kop surat tadi sudah jadi, nanti dicoba-coba sendiri lagi untuk kop suratnya. Nah, sekarang isi surat. Nah, sini isi suratnya ya. Ini surat untuk isi surat isinya kan sama ya. Ini saya copy paste saja. Untuk ininya misal saya tulis sampai sini ya. Oke, copy paste. Nah, ini masuk mail merge. Kita kosongin saja dulu. Kosongin saja dulu. Kita ganti. Nah, untuk ini diketik biasa ya. Nah, diketik biasa untuk nomor mau ke sini. Ini kan ada tab ya. Bisa menggunakan tab. Untuk yang ini kalian juga bisa geser-geser dari ini, dari apa namanya, dari timbangan apa namanya ini, saya bilang timbangan ya, dari rule-nya, dari rule ini bisa digeser-geser ya gitu. Jadi ini sesuai mau diletakkan di mana, misal di sini, ini tinggal di tab di keyboard kalian, di tab aja. Nah, lalu kita mau buat tempat untuk tanda tangan. Untuk ini kan tinggal diketik aja ya. Spasinya berapa? Spasi dari sini. Ini spasi. Mau 1, mau 1,5. Ini kok spasinya beda. Yang ini kecil, Bu. Karena ini saya gunakan spasi 1. Ini saya gunakan spasi 1. Kalau 1,5 berarti nanti lebih besar. Ini gunakan spasi ya. Dan saya gunakan spasinya 1. Yang ini saya gunakan spasi 1,5. Ini saya gunakan spasi 1,5. 1,5 ya. Nah, kalau ini gunakan tab di keyboard kalian ada tab. Misal saya gunakan seperti ini. Lalu untuk tempat tanda tangan ini bisa diinsert masuk tabel. Tabel misal yang mau tanda tangan ada 2, jadi cukup buat 2 aja, insert di tabel lalu buat 1 baris 2 kolom gitu. Nah ini kan 2 kolom, nanti misal di sini Surabaya sekarang tanggal 18 Oktober 2021. Misal yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Namanya Akbar SPD. Nah, lalu wali kelas di sebelah sini, lalu masuk ke wali kelas, tinggal di enter. Di sini adalah wali kelas. Wali kelasnya misal di situ si Ali Kurnia, SPD. Nah, ini tinggal dibuat seperti ini. Ini mau dibuat rata tengah misal. Nah, ini tinggal di layout, itu masuk ke tengah sini, masuk tengah. Misal Surabaya-nya mau diletakkan di paling kanan. Letakkan kanan, masuknya bukan di layout. Kalau layout, dia akan ikut semua. Jadi di home, masuk ke yang ini. Yang di ini sampai sini ya. Jadi ini sama saja. Jadi kalau mau mengubah ini jangan sampai batas ini kan ada spasi ya. Tadi misal ya. Ini nanti akan mengikuti gitu. Kalau ini saya buat tengah dia akan mengikuti tengah. Misal saya buat miring
dia ke samping gitu. Dan batasnya jika tadi mengikut semua sampai batas 2021 sini ya untuk ngeboldnya, jangan sampai ke paling kanan banget. Nah setelah itu baru ini nanti dihilangkan di bold, terus ini masuk ke kotak tadi juga no border. Nah ini nanti kosong, sehingga ketika ada perubahan kanan kirinya dia mengikuti, ini enter maka otomatis ini loh kok ini tinggal di enter juga gitu. Jadi tidak merubah format. Jadi tinggal di sini saja, tinggal mau dikebawahkan nggak bisa ya, karena ini berupa tabel. Karena ini berupa tabel, misal mau dikebawahkan tinggal di enter saja gitu. Nah ini untuk membuat tanda tangan, mau buat ada 3 silahkan bisa. Nanti kalian membuat 3 kotak. Jika sampai ada 3 berarti kalian tinggal buat 3 kotak. Misal di sini ya saya buat jika memang ada 3 kotak berarti saya buat 2 ya. Ini tadi saya copy paste saja ini. Misal 3 kotak ya saya buat, kali kelasnya di enter. Ini tetap. Nah, yang di bawah ini bisa kalian di match cell. Nah, ini bisa kalian match cell di layout, pilih yang match cell. Nah, sehingga di sini hilang garisnya. Misalnya di bawah adalah orang tua atau wali. Wali muridnya siapa? Misal si Andi. Nah, ini nanti tinggal diletakkan di tengah. Nah, jika memang ada 3 yang mau tanda tangan, sehingga nanti tidak berubah. Ini tinggal di no border saja, sehingga tidak terlihat bordernya. Gitu. Ini tinggal di enter saja jika kurang ke bawah. Ini jika ada 3 yang mau tanda tangan. Jadi tinggal untuk membuat ini, kalian bisa membuat sebuah tabel. Hanya saja di sini no border, menggunakan no border. Gitu. Jika ada border nanti kelihatan gitu. Atau ada border silahkan, atau no border. Jadi ini untuk tempat tanda tangan sehingga tidak berubah format. Gitu. Jika 2 seperti ini bisa 2 saja mengetahui gitu. Nah ini untuk membuat isinya ya. Untuk isinya kalian saya rasa sudah lumrah yang membuat ini gimana di tab, terus membuat kanan kiri. Nah sekarang kita masuk ke mail merge-nya. Bagaimana cara mengisi ini, titik-titik ini, otomatis di sini kan banyak tuh, misal siswanya ada 50, daripada kalian ketik satu-satu, maka kalian bisa membuat mail merge. Langkah pertama kalian membuat Excel, data Excel-nya. Misal di sini ya, di sini saya buat data siswa. Misal di sini saya buat nama siswa dan alamatnya. Misal di sini ada Kamalia di Sleman, Zaki di Sayegan, Wendy Depok, Titania di Godean. Jadi buat Excel. Buat Excel, misal ini data siswa, jadi saya buat data Excel di sini. Misal ini untuk data siswa ya, ini data siswa. Saya buat Excel-nya. Seperti biasa ya, buat Excel biasa. Terus nanti masuk ke sini, kolom pertama, kolom kedua alamat. Sini saya tutup, lalu masuk ke sini lagi, orang tua wali. Nah, saya mengisi di sini. Kalian masuk ke mailing, masuk ke start mail merge. Ini yang bisa kalian gunakan step by step mail merge wizard. Tapi bisa juga kalian menggunakan letters. Ketika kalian misal menggunakan letters ya, letters. Lalu masuk ke select recipients, masuk ke use an existing list. Masuk sini, lalu pilih tadi Excel-nya ada di mana. Excel-nya tadi data siswa ya. Nah, data siswa ini yang saya gunakan. Ada satu sheet. Sheet ini yang saya gunakan. Oke. Nah, setelah itu masuk ke insert merge sheets.
Yang mau diisi kan di sini orang tua wali. Masuk ke insert match fields. Di sini misal nama siswa yang mau diisi. Nah, maka walinya kemana tadi? Oke, di sini ya yang mau saya isi mailingnya tadi insert nama siswa. Nah, nama siswa. Di mana ini saya isi alamat. Ini insert match fields ke alamat. Nah, ketika mau lihat maka kalian bisa ini review result. Review result. Nah, ini akan berubah Kamalia di Sleman. Berikutnya dia akan Zaki di Seyegan, Wendy Depok, Godean. Misal di sini mau di bold ya. Ini di bold. Ini juga saya bold misal. Nah, ini nanti dia akan berubah sesuai data yang ada di Excel. Jadi ketika kalian membuat surat, tidak perlu diketik namanya satu-satu, cukup kalian buat di Excel, terus nanti Excel-nya nanti kalian mail merge ke Word gitu. Misal ada yang mau diedit, masuk ke edit recipient list. Misal ada yang tidak mau dicantumkan, kalian ini tinggal dihapus saja tanda centangnya. Mau diurutkan, misal mau diurutkan huruf ABC-nya. Maksudnya jadi misal 50 orang, kalian otomatis ketika mau ngedata itu untuk ngecek kan lebih nyamannya dari huruf ya ABC. Sehingga yang belum terinput bisa kecek gitu huruf B misal. Jadi kalian si Budi loh kok si Budi nggak ada, kalian tinggal cari di huruf B. Ini di sort, masuk sort. Yang mau di sort yang mana? Misal nama siswa berdasarkan nama siswa ya. Lalu setelah itu baru alamat ascending. Oke, nah ini akan berubah. K dulu, T dulu, W dulu, baru Z. Jadi ini untuk mengurutkan kalian bisa di sort. Lalu nanti misal mau nambah data. Ini baru ada 4 ya. Misal kalian mau nambah data. Ini tinggal di data siswa, bisa edit, atau tadi diklik 2 kali sama saja ya muncul ini. Menambah data, jadi yang diubah bukan di Excel-nya, tapi di sini, di data di Word. Nanti di Excel akan berubah sendiri. Misal di sini mau diubah new entry, mau ditambah, namanya si Andi. Di mana? Di Kaliurang. Oke. Yes. Nah, nanti muncul si Andi. Gitu. Oke. Nah, di sini nanti yang pertama muncul si Andi. Jadi ada 5 data. Jadi 5 data. Jadi yang diubah adalah yang di sini. Di mail merge-nya. Nanti Excel-nya dia akan berubah sendiri. Sehingga ketika kalian membuat surat, ngeceknya itu cukup di sini saja. Gitu. Dan tidak perlu kalian ketik lagi satu-satu. Gitu. Takutnya ada yang ketinggalan. Word-nya dibuat sampai 30 gitu. Jadi tidak perlu, bisa seperti ini. Kalaupun print, nanti tinggal di finish merge, print dokumen, misal mau di print dokumen all, berarti nanti kalian tinggal tunggu saja semua akan terprint dengan sendirinya. Gitu. All misal nanti tinggal di print aja oke, nanti diklik oke, atau dari nomor berapa, misal yang mau di print 15 orang pertama, nomor 1 sampai 15, gitu aja. Nanti surat itu akan terprint. Jadi tidak perlu. Jadi ngeceknya langsung di sini gitu, tidak perlu bolak-balik di Word, kalian ketik satu-satu, terus kalian cek halaman 12, halaman 13, tapi cukup dicek di sini, recipient list-nya siapa aja. Oke, mungkin ada yang mau coba siapa untuk ini? Zaki Hanif? Bisa kameranya di-on kan? Zaki Hanif? Lihat yang Excel-nya, Bu. Excel-nya datanya cuma 2 kolom. 2 kolom. Nama sama alamat, tinggal dicari saja. Kita coba dulu saja, satu orang. Siapa? Zaki Hanif. Lagi depan laptop nggak nih, Zaki Hanif? Masa yang aktif cuma 1 orang, si Ali aja? Yang lain kemana? Ayo. Lagi depan laptop tidak, Zaki Hanif?
Bisa coba nggak? Aku laptopnya error itu Bu. Buat buka Word itu susah masuk itu. Oke, nanti dicoba ya. Jadi maksud saya ini sambil praktek gitu. Oke, Ya Bu. yang lain siapa yang mau coba? Selain Ali. Masa yang aktif Ali Kurnia aja nih yang depan laptop. Yang lain belum ada yang coba. Siapa? Oke, si Ali. Share screen Ali. Yang kamu kerjakan Word-nya. Bentar, Bu. Masih dibuka. Oke. Oke, ini sudah jadi ya. Misal mau membuat paling tidak di bawah nanti tetap ada tanda tangan ya. Ada tanda tangan yang membuat surat. Gitu. Nanti tanda tangannya sudah tahu kan ya bagaimana caranya. Sudah, Bu. Oke, sekarang masuk ke mail merge mungkin. Excel-nya sudah dibuat? Excel-nya yang seperti ini bukan, Bu? Keliru atau enggak? Gimana tadi? Oke, ya. Nggak usah di kotak juga nggak apa-apa. Saya belum tahu ini bisa apa tidak. Taruh aja di pojok atas. Nggak usah di kotak, tulis aja namanya. Nah, coba. Oke, sama aja. Tinggal di save. Itu dihapus saja. Ya, Bu. Oke. Hmm. Bisa di bold semua terus delete. Bold semua terus delete. Oke. Ini di save, Sudah? ditutup. Setelah save ditutup. Oke, masuk ke Word yang tadi. Belum share screen. Oke, masuk. Masuk. Oh, Ini tadi masih belum tahu, Bu, cara manggilnya di mana. oke. Masuk ke orang tua wali, terus masuk ke mailing, masuk ke start mail merge. Start mail merge. Ini yang Nah, ya, terus diklik aja. Masuk ke iya. letters, iya. Bisa langsung ke letters saja ya. Terus Masuk ke select recipient. yang Use an existing list. hmm, Nah, itu Excel-nya ada di mana tadi? oke. Sheet Ini 1. Ya, oke. Sheet oke. 1 ya. Jadi kalau hanya satu sheet muncul sheet 1 aja yang tadi. Jika ada 2 nanti akan muncul sheet 2, sheet 3, sheet 4. Jadi tergantung sheet mana yang mau kalian gunakan. Nah, ini sudah masuk sheet 1. Setelah itu masuk ke insert match fields. Nah, tadi diletakkan di wali kan. Nah, mana yang mau di nama. Oke, nah itu muncul di mana? Yang mau dimasukkan adalah alamat. Nah, preview result. Masuk preview result. Nah, itu akan berubah. Nah, oke, nanti 1, 2 itu tinggal digeser, dia akan berubah namanya. Oke, ketika mau edit, berarti nanti masuk ke edit recipient. Itu masuk ke 56 karena tadi insert match fields-nya tadi lebih Ini ya, 3. karena masukinnya. Walaupun kosong, tapi tetap ada tadinya. Nah, Ini apa? karena kamu tadi di kolomnya kan beda. Tadi kan masukin, tapi di situ masih terdetek ya di situ. Tadi kan masukinnya di F berapa gitu kan, kamu nggak di pojok atas. Jadi tetap masuk, tapi dia kosong karena nggak ditulis. Gitu. Tadi kan karena masukinnya kan bukan di baris 1 kolom 1. Iya. Nah, karena itu muncul gitu. Karena itu masukinnya nanti tetap mulai dari pojok baris 1 kolom 1. Nah, itu jika mau ada yang mau di new entry, ada yang mau ditambah, jadi nambahnya tetap dari yang bawah. Jadi kalau Paling memang bawah.
Iya, karena kamu tadi ngisinya di baris kolom tertentu tadi, berapa itu kan di bawah gitu. Jika mau nanti di new Excel lagi aja gitu, sehingga mulai dari baris baru tadi gitu. Siap. Oke, ini untuk mail merge sama saja ya, cuman nanti tinggal dimulainya dari pojok atas. Ketika kalian ngisi di bawah, semuanya akan muncul di situ. Baris mana dan kolom mana yang kalian isikan. Nanti tinggal, jadi dia akan mengubah di sini. Jadi nanti saya minta kalian membuat surat undangan dengan mail merge ini. Dengan cara mail merge ini. Oke, ini untuk mail merge ada yang masih bingung atau belum paham? Oke, terima kasih Ali. Oke, lanjut. Misal, jadi untuk ini, kop surat tidak harus, ini resmi ya, yang saya buat ini masih formal, sangat formal sekali, formalitas banget, maksudnya untuk undangan seperti ini ya. Nanti saya minta kalian membuat surat undangan, tapi tergantung kreativitas kalian, jadi tidak resmi seperti ini. Kemarin kan sudah saya minta untuk mencantumkan perusahaan ya. Oh ya, ini footer misal, oke. Footer, misal footernya footer di sini saya tambah tembusan. Ini nanti semuanya akan muncul ya. Ini diletakkannya di footer, maka nanti ini berikutnya semuanya akan tampil tembusan juga di bawahnya. Footer terserah. Misal di sini saya buat baru ya. Misal saya buat baru. Nah, misal di sini saya buat PT Sejahtera Sentosa. Jadi kalian selain memasukkan gambar, misal di sini saya buat PT Sejahtera Sentosa ya. Nah, setelah ini misal yang mau diinsertkan bukan hanya gambar, tapi kalian mau buat sendiri misal untuk header-nya. Misal kalian mau buat sendiri di sini kalian buat save, pilih save, itu bisa juga. Misal beda ini ya, misal saya buat seperti ini. Logonya terserah ya, misal saya buat seperti ini, bisa juga. Jadi kalian untuk header itu terserah kalian mau buat headernya bentukannya itu seperti apa gitu. Misal di sini saya buat logonya ini ya. Ini set formatnya saya buat biru. 3, saya buat seperti ini misal. Jadi terserah kalian gitu, mau logonya kalian buat seperti apa, header footernya mau kalian buat seperti apa gitu. Nah, jadi terserah kalian PT Sejahtera Sentosa, terus nanti yang pasti ada alamat ya nantinya. Nah, misal kalian buat seperti ini bisa juga.
gitu. Mau di bawahnya nanti ini dibuat undangan, misal undangan launching ya, launching buka perusahaan baru, boleh undangan selamatan gitu. Jadi kepada yang diundang siapa, relasi kerjanya siapa aja. Nah, jadi ini terserah kalian. Mau headernya mau dibuat jadi ada logonya juga, otomatis ada logo perusahaan ya. Misal kalian kan kemarin sudah saya minta buat perusahaan sendiri ya, nama perusahaannya apa nanti bisa dicantumkan, logo perusahaan bisa kalian buat sendiri. Kreatif sendiri, logo kalian mau dibuat logonya seperti apa, logo perusahaannya. Bisa ambil di internet boleh, buat sendiri juga boleh, malah lebih bagus ya buat sendiri. Jadi kalian sudah bisa merancang sendiri nanti perusahaan kalian seperti apa gitu, dengan saya mau logonya seperti ini, nanti berarti suratnya kop surat saya buat seperti ini, berarti kan semua surat kalian akan membuat kop surat terus gitu dengan kop surat yang sama gitu. Nah, bisa dibuat seperti ini, atau nanti untuk putarnya juga terserah mau dibuat didesain sendiri seperti apa, boleh silahkan gitu, atau mau dibuat seperti apalah, dirancang sendiri nantinya. Nah, jadi terserah gitu. Nanti ini sama, berikutnya Ctrl Enter, ini akan berulang, kop suratnya akan berulang. Di Ctrl Enter dia akan membuat kertas baru, Ctrl Enter. Nah, jadi ini terserah kalian. Jadi saya minta, jadi ini tugas untuk minggu depan kalian Word saya rasa sudah paham ya. Jadi saya minta terserah di sini mau kalian di layout, orientasinya bisa portrait, bisa landscape, mungkin di landscape misal yang kalian buat adalah undangan tidak resmi ya, yang dikasih bunga-bunga lah di sini, ada gambar misal launching produk baru. Launching produk baru misal ada yang buka restoran ya, terus nanti di sini kalian sisipkan di situ misal foto makanan apa saja, makanan baru apa saja yang akan disajikan gitu. Lalu di situ pembukaan toko baru dengan launching makanan. Jadi di sini kalian variasi sendiri nanti mau dibuat seperti apa suratnya. Gitu. Yang pasti nanti saya minta ada kop surat, otomatis ada nama perusahaan kalian, ada logonya. Terus nanti ada apa namanya? Mail merge-nya di dalam. Jadi ini mau dikirim ke siapa saja, jadi nanti ada data, ada surat Word dan data Excel yang kalian kirimkan. Lalu di sini otomatis jangan lupa di bawah tetap ada tanda tangan siapa yang membuat suratnya. Suratnya terserah. Jadi kalian yang buat sendiri, kalian yang variasikan sendiri enaknya gimana. Nah, sebenarnya untuk mail merge ada beberapa tahap ya. Misalnya nama, terus alamat. Bisa kalian nanti yang di mail merge hanya nama dan alamat, atau bisa misal ada perusahaan yang kalian mau undang, berarti ada nama perusahaan, ada alamat, ada nama direkturnya, ada email direkturnya mungkin, itu bisa nanti dimasukkan semua. Tergantung surat apa yang kalian buat, atau surat apa namanya, rapat baru bagi karyawan baru, misal karyawan yang baru diterima, berarti nanti ada undangan untuk nama siapa saja karyawan baru yang diterima itu. Nanti misal ini masuk ke mail merge tadi, mailing, tadi kan saya langsung masuk letters, masuk ke select recipient. Jadi untuk tidak langsung itu bisa langsung dari step by step ini. Start mail merge, step by step mail merge ini. Jadi ada 6 step. Cuman yang tadi yang awal saya langsung sama saja. Nah, ini nanti letters. Yang tadi saya langsung pilih letters ya. Untuk ini langsung step by step. Jadi dari start mail merge, step by step, baru ke sini letters, baru di sini di bawah ada next starting document. Masuk di sini use the current document, berarti menggunakan dokumen ini. Masuk ke next select recipient, masuk ke use an existing list, berarti data Excel tadi ya, browse, masuk sini browse, datanya tadi ada di mana. Mau cara langsung tadi boleh, mau seperti ini boleh. Kalau ini satu-satu ya, dari sini browse. Tadi ada di misal di sini masuk ke data misal. Data sheet 1, oke.
Nah, ini yang akan menerima data. Oke. Nah, setelah masuk datanya, write your letters, masuk ke preview, resipien 1, resipien 2, complete, mail merge. Nah, kita cek sini yang mau dimasukkan di nama itu adalah yang nama siswa. Sebentar, saya hapus dulu. Misal di sini yang mau dimasukkan adalah yang nama siswa. Bunga. Yang di sini yang mau dimasukkan adalah yang alamat. Ini juga bisa seperti ini. Nanti dia akan berubah sendiri. Nama, alamat dia akan berubah sesuai dengan data yang ada di Excel-nya. Jadi bisa langsung menggunakan tadi start merge step by step. Cuman yang saya tadi langsung letters. Langsung masuk ke letters, masuk ke select recipient, use an existing list. Nanti ini sama, edit recipient juga sama, tinggal diklik jika mau diedit. Ini karena tadi digunakan di Word yang lain ya, sehingga dia tidak bisa. Tadi saya buka Word-nya, belum saya tutup untuk Word yang lain. Tadi menggunakan data yang sama. Gitu, jadi belum. Nah, ini caranya sama. Gitu. Ini untuk mail merge. Nanti isi suratnya terserah kalian. Jadi untuk ini tugasnya minggu depan. Jadi ada sisa waktu, kalian bisa coba-coba ya membuat mail merge bagaimana. Mau disisipkan gambar ya juga boleh gitu. Misal di sini saya tidak ada gambar ya. Misal di suratnya mau kalian sisipkan gambar, misal di sini. Kalian sisipkan gambar, saya belum ada gambar lain. Misal di sini kalian mau sisipkan gambar. Oh ya, kalau saya biasanya copy paste bisa ya, tapi lebih enak, bukan lebih ini, masuk insert ya, insert saja, insert, masuk ke pictures, this device. Misal ini yang mau dimasukkan boleh, misal kalian mau apa namanya, mau memasukkan ininya, boleh. Mau ada gambar yang mau kalian masukkan misal, silahkan. Posisinya mau diletakkan di mana, di tengah, di samping atau di pinggir, bisa diletakkan juga di sebelah sini gitu. Ini bisa dipindah-pindah juga, cuman dia akan mempengaruhi tulisan. Tapi ketika kalian milih word text, dia tidak akan mempengaruhi tulisan. Word text misal di behind text, dia akan terletak di belakang. Jika front, berarti dia akan terletak di depan, tanpa mempengaruhi tulisan. Tulisannya tidak bergerak, tapi kalau posisi dia akan bergerak kemana-mana. Itu, ini untuk bedanya. Mau kalian sisipkan gambar juga silahkan. Jadi nanti saya minta kalian membuat surat. Suratnya terserah, mau ke siapa saja. Nah, oke, ini nanti tugasnya. Jadi kemarin sudah saya minta untuk membuat perusahaan fiktif ya, perusahaan fiktif. Jadi di situ kalian membuat surat undangan, terserah suratnya surat apa surat pembukaan perusahaan baru atau surat launching produk baru atau launching menawarkan, misal ada perusahaan komputer, kalian mau menawarkan komputer baru yang baru masuk misal kalian baru membeli komputer baru dengan spek terbaru mau ditawarkan ke sekolah misal. Jadi ada undangan untuk ke beberapa sekolah mungkin untuk menawarkan produk itu, produk komputer baru itu. Nah, jadi di sini buat ada kop surat perusahaannya, ada logo, ada nama perusahaan, ada alamat, lalu di situ saya minta urutan pembuatan suratnya juga dibuat ya. Ditulis dari mana. Misal kalian membuat logo, jadi membuat logonya gimana caranya? Insert picture atau nanti klik apa. Terus nanti format surat dibuat serapi dan seinformatif mungkin. Jadi tergantung kreativitas kalian bagaimana kalian menyelesaikan surat itu. Gitu. Jadi waktunya 1 minggu. Jadi nanti ada 3 ya. 3 file yang akan di upload. Jadi nanti saya mintanya lewat e-learning ya untuk ini. Jadi nanti kalian upload file Word dan file Excel-nya. Word
Word-nya, Word undangan, dan untuk urutan-urutan pembuatan suratnya. Gitu. Ada yang masih bingung sampai sini? Ini diamnya paham atau tidak? Bu. Paham, Bu. Paham ya. Ini apa? Mau tanya urutan langkah-langkahnya itu disertai screenshotan bukti itu atau enggak, Bu? Untuk itu nggak usah, nggak apa-apa. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Saya minta aja, disertakan buktinya aja. Kan waktunya 1 minggu ya. Jadi bisa disertakan dengan screenshot-nya juga saja. Karena ketika kalian langsung menuliskan, bisa jadi nanti temannya hanya tinggal copy paste urutannya dari mana, terus nanti copy paste, padahal surat yang dibuat kan juga berbeda. Jadi mungkin bisa di screenshot juga. Nanti tinggal langkah-langkahnya juga tinggal langsung nomor 1, klik kanan ini, terus nanti screenshot-nya seperti apa. Gitu aja kan. Nanti berarti pembuatan kop surat, lalu pembuatan undangannya, lalu pembuatan mail merge-nya. Gitu. Jadi bisa ditambahkan dengan screenshot. Minggu depan, Pengumpulannya di e-learning, Bu. ya pengumpulannya di e-learning, lewat e-learning. Setelah ini saya buatkan untuk pengumpulan tugasnya. Oke, cukup. Ada lagi? Minggu depan kita mengenai pembuatan formulir online. Oke, cukup untuk hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, jangan lupa untuk presensi. Jadi waktunya juga masih sisa, bisa kalian otak-atik sekarang. Jika memang ada yang sudah mencoba, bisa dikumpulkan hari ini juga tidak masalah. Oke, cukup ya untuk hari ini. Jika praktek seharusnya bisa saya lihat gitu satu-satu siapa yang mau mencoba. Oke, jadi kalian nanti coba sendiri. Minggu depan kita masuk ke formulir online. Formulir online berarti nanti kalian tetap harus connect dengan internet. Formulir online mungkin saya buat Google Form atau yang lain. Oke. Nanti bisa dicoba sendiri. Word bisa, saya rasa kalian juga sudah paham ya untuk membuat Word. Cuman nanti kalian, hanya saja kalian nanti harus tahu bagaimana membuat surat itu interaktif dan menarik gitu. Itu aja. Setelah ini saya upload di e-learning untuk materi dan pengumpulan tugasnya. Oke, cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, Iya, sama-sama. ya.